Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini menjelang kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, alhamdulillah ada 10 ekor lengkap dengan kepala dan kakinya. Maka sebagaimana biasa, tetap kita isi waktu subuh ini dengan di samping beribadah kepada Allah dengan menunaikan salat, doa dan zikir, kita isi dengan ta'lim sejenak. Yang pertama dulu, ibadah apapun, ketaatan apapun, dan amal saleh apapun, tentu termasuk ke dalamnya kurban yang kita lakukan. Jika itu dilakukan tidak dengan ikhlas, maka jelas amalan itu tertolak, tidak diterima. Ulama menyebutkan berdasarkan dalil-dalil bahwa syarat mutlak yang tidak mesti harus, landasan daripada amalan itu pertamanya adalah niatnya ikhlas. Ada beberapa ayat dan hadis yang bisa kita jadikan rujukan dan pegangan. Kita bedakan dulu antara niat dengan ikhlas. Kalau niat itu sudah tahu kita kan, maksud, tujuan, keinginan, kehendak, atau tekad, dan berbagai macamlah definisi para ulama. Yang paling ringkasnya kan qasdu syai', bermaksud untuk mengerjakan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Itu ringkasnya. Dan niat itu adanya di hati kan. Mahaluha fil qalbi, tempat niat itu di hati. Yang berniat hati. Lisan atau lidah semata untuk mengucapkan. Tetapi yang dinilai bukan yang diucapkan. Yang dilihat oleh Allah hati. Karena tempatnya di hati, dan amalan dan niat itu amalan hati. Namanya kan amalul qalbil madah, semata-mata amalan hati niat. Niat bisa bermacam-macam. Cuma dibagi dua saja, ada niat yang baik, ada niat yang buruk. Dan tidak ada pekerjaan yang tidak berniat, tidak ada. Barangkali orang yang sedang tidur barangkali tanpa bisa dikontrol atau tidak ada niatnya untuk melakukan apa-apa, karena dia tidur. Bisa lagi orang normal, dia punya niat. Cuman niatnya ada yang benar, ada yang salah. Karena orang maling juga berniat, korupsi juga berniat, berzina juga berniat, menjudi juga berniat. Buat maksiat orang berniat. Cuman niatnya dari baca-bacanya. Kalau dibaca-bacanya niat, tentu tidak jadi dia maling. Sengaja aku maling karena Allah mau dia. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa niat itu adalah kasat, maksud untuk melakukan sesuatu atau keinginan, bisa juga masuk dalamnya tekad bulat. Hanya bukan lintasannya. Kalau lintas kan namanya kan baru sebatas bahasa kitanya agak-agak seminang.
Lalu apa bedanya dengan ikhlas? Nah, ini ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya kan bersih, murni. Khalas, bersih, murni. Yang bersih, yang murni, yang tidak bercampur, khalis. Khalis. Di kebersihan, kemurnian, ketiadaan campuran, kudus. Jadi kalau begitu, secara bahasa arti ikhlas itu bersih, murni. Maka kalau patronnya ditukar menjadi akhlasa yukhlisu, menjadi ikhlas, ya kalau kita bahasa kita kan menjadi memurnikan, membersihkan, menghilangkan atau meniadakan campuran. Nah, upaya seseorang untuk menghilangkan, meniadakan campuran-campuran niatnya dengan campuran-campuran lain, ya secara bahasa ikhlas. Apa itu? Dia memurnikan niatnya, maksudnya, tujuannya, keinginannya, kemauannya untuk melakukan suatu ibadah, suatu amalan, suatu ketaatan hanya semata mengharapkan ridha Allah, balasannya. Tiada niatnya, artinya tiada maksudnya, tidak ada tujuannya, tidak ada keinginan kemauannya untuk mendapatkan pujianlah, sanjunganlah, keuntunganlah, manfaatlah, faedahlah yang sifatnya keduniawian. Murni. Ini yang sulit. Itu makanya dikatakan riya itu lawannya ikhlas. Riya ya bahasa kitanya kan bisa melihat, ru'yah, melihat. Ada lagi dan namanya sum'ah, memperdengarkan. Itu juga nanti bisa ujub, bisa juga merusak amal. Nah, dalam akhir surat Kahfi kan disebut begitu. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yusyrik, mempersekutukan, memperserikatkan dalam melaksanakan ibadah itu. Jadi dia tidak memperserikatkan Allah, mempersekutukan Allah dengan seseorang siapapun juga dalam beribadah. Artinya apa? Dalam dia beribadah itu tidak ada tujuannya, kehendaknya, keinginannya untuk mencari, mengharap balasan, imbalan, ganjaran daripada selain Allah. Nah, ini yang dikehendaki supaya dimurnikan. Maka secara kebahasaan berarti andaikan ada sekian banyak campuran-campuran yang akan mencampuri niat kita, yang akan mengeruhkannya, merusaknya, dimurnikan dulu. Disingkirkan. Ini untuk dipuji, ya, buang pujian. Supaya dicatat, supaya dipilih, supaya nampak di orang, supaya terdengar. Dibuang dulu. Bagaimana dia supaya murni? Murni dia sehingga dia menjadi khalis, yang murni, yang bersih. Kalau tidak, kalau masih bercampur, ini tidak terima. Allah pencemburu kan? Cemburunya Allah. Kalau seorang hambanya dia mempunyai ganda, di samping untuk Allah, dia juga untuk yang lain. Cemburu Allah. Dan pekerjaan ikhlas itu karena dia adalah pekerjaan hati. Bagaimanapun orang mengatakan di lidahnya saya ikhlas, lillahi ta'ala, ini mengharap ridha Allah saja, itu kan mulutnya. Yang dinilai bukan di mulut, yang di hati. Makanya tidak ada satu makhluk pun yang tahu ada apa di hati orang. Ikhlas itu terkadang malahan
si pelakunya sendiri kadang tidak tahu dia bahasa dia keikhlasannya sudah tercemar. Karena dia riya itu kan namanya akhfa min dabibin namal. Syirik kecil itu lebih halus, lebih tersembunyi daripada rayapan kaki semut. Akhfa min dabibin namal, lebih tersembunyi. Kalau langkah kaki semut, dia merayap, dia melangkah di atas batu. Disebutkan oleh para ulama di atas batu kasar, hitam, di tengah hutan lebat belantara sana, lebih halus syirik kecil riya itu daripada itu. Karena si pelakunya sendiri kadang-kadang tidak nyadari. Maka kepada Allah lah dimohonkan agar kita diberi hati yang ikhlas. Bahayanya nanti di akhirat umat Nabi yang paling dahulu dicampakkan, dibuang ke neraka. Dalam hadis Sahih Bukhari kan orang yang tidak ikhlas ini. Karena ada 3 golongan manusia. Yang pertama kali disidang, diadili dalam perkara niat. Yang pertama mujahid. Yang kedua qari. Yang ketiga orang yang bersedekah. Ketiga-tiganya menyatakan intinya dia ikhlas. Kata Allah, ya kadzabta, engkau bohong. Ini yang mujahid berperang ini maksudmu kan supaya kamu dikatakan pahlawan. Supaya dibilang menjadi orang yang terkenal atau naik pangkat. Berarti engkau bohong. Qari, para pembaca Quran juga termasuk hafiz, juga termasuk orang yang alim tentang Quran, ya niatmu dulu atas dunia kan bagaimana begini begitu supaya dikatakan orang qari atau hafiz atau apalah. Niatmu, motivasimu itu dulu kan. Berarti engkau kata betul, engkau juga bohong. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak juga, yang dikatakannya bahwa saya berharap untuk redamu ya Allah segala macam, engkau bohong. Kenapa bohong? Tujuanmu tidak itu. Ini sulitnya ikhlas. Tapi harus diusahakan. Makanya kita, misalnya sebentar lagi kita akan melaksanakan korban. Baik peserta korban itu sendiri, atau kita-kita yang diberi amanah untuk melaksanakan korban itu, ya kita harus berusaha untuk mengikhlaskan amalan itu supaya diterima. Artinya apa? Kita bekerja, kita berbuat, ya kalau istilah Pak Luazabdi kemarin di malam, jangan lantaran di absen lah. Ada yang datang ke sini karena takut kena apa? Kena checklist ya. Ini guru-guru kita, bapak-bapak kita yang sebentar lagi datang absen ke sini. Kalau dia datang ke sini takut nanti kena konditenya, sehingga datang juga dengan terpaksa, ada ikhlasnya. Kalau ikhlas dia, untung kita dikasih tahu, kalau enggak kan lupa kita. Kita cepat datang, ini kan korban. Misalnya begitu, kita korban. Kita sudah tidak ikut tidak, ya meramai ke sana tidak mau juga. Dilakukannya itu dengan harapan itu aman dia. Tapi kalau dia takut, samalah dengan salat jamaah subuh ini, kalau takut awas tuh. Nah, nampak kita di Yabi salat subuh, dah. Contohnya begitu. Ini penting kelas, penting. Nah itu yang pertama. Maka terus meneruslah kita berusaha untuk memurnikan, meluruskan niat kita, maksud kita, tujuan kita untuk melakukan suatu ibadah, suatu amal. Hindari riya. Sedikit kita jelaskan riya. Riya, sum'ah, hujub.
Ria itu akar katanya kan ru'yah. Ya, Ustaz Ridho, ru'yah ya. Melihat kan? Melihat. Ada di sini tadi. Oh, sedang tidak di sini dah. Melihat. Dikatakan dia ria karena dia beramal itu melihat orang lain. Kalau ada orang lain bekerja, dia bersemangat, dia rajin dia. Kalau tidak ada orang lain, tidak mau dia. Sehingga dia berusaha untuk memperlihatkan kepada orang lain supaya dilihat. Mau orang masuk gorong-gorong, bayangkan. Masuk gorong-gorong. Kenapa dia mau masuk gorong-gorong? Ya dia yang tahu. Kalau tidak dilihat, mau dia masuk. Orang kalau membersihkan ini, bersih saja, tidak mau dilihat, tidak dilihat, dibersihkannya karena memang dia ingin beramal. Jadi ria melihat karena dia melihat orang lain, lalu dia memperlihatkan supaya dilihat. Maka jadilah motivasinya, tujuannya, maksudnya, keinginannya, kemauannya itu didorong oleh itu. Nah, ini yang niat. Jangan sampai kita didorong, dimotivasi, keinginan kita, maksud kita untuk melakukan suatu amal, suatu ibadah itu pendorongnya, itu penggeraknya. Tapi hendaknya untuk mengharap ridha. Namanya libtigha'i mardatillah. Untuk mencari, menuntut, mengharapkan ridha Allah. Kalau dalam istilah ilmu sufinya ya waridhaka matlubi. Ridhamu yang aku harapkan ya Allah. Jadi apakah tidak boleh dipuji orang? Boleh lah, masa kan pujian orang itu. Kita bekerja, kita beramal, kita berbuat, lalu dipuji orang, dicatat nama kita orang, kasih orang hadiah, itu ganjaran pahala yang disegerakan namanya itu. Kita bekerja nih di AB Center ini, berapa korban? 10 ekor. Hebatnya. Lalu di fotonya Ustaz Deno, ini Ustaz Deno, ini kepalanya calon pengasuh pondok, nanti foto orang. Tidak masalah. Namanya ganjaran balasan yang disegerakan. Disegerakan, dikasih hadiah pun dapat. Tapi yang masalah motivasi awal kita, titik tumpu kita atau penggerak utama kita untuk itu adalah supaya begini. Itu yang akan disingkirkan, yang akan dijauhkan, dihilangkan. Kalau ada itu dibuang supaya murni dia. Kalau dilihat orang senang biasa saja, tapi jangan beramal untuk mencari kesenangan orang. La nuridu minkum jazaa wala syukur. Kami tidak inginkan, tidak harapkan daripada kalian semua ya jaza, balasan. Kata guru saya dulu, jaza itu termasuk senyuman juga balasan namanya. Senyum orang, mengangguk-angguk orang, disapanya kita oleh orang, atau baik orang, itu balasan. Harapannya kata jauh senyum saya tidak nyokawa, berarti itu harapannya nah. Balasan, jadi balasan bentuk apapun kita tidak inginkannya. Balasan apapun dari manusia kita tidak inginkan itu. Kalau dapat terima. Itu hadiah yang disegerakan. Landasannya gitu. Bekerja, berbuat, beramal, melakukan ketaatan itu semata-mata adalah karena sambungan ayat. Kita takut kepada Allah. Takut tidak terima, takut kepada hukumannya di akhirat. Inilah dalam surat apa? Surat Al-Mu'minun dijelaskan seperti itu. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang dia telah menunaikan, melaksanakan, memberikan apa yang mestinya mereka tunaikan, mereka berikan, mereka laksanakan. Sementara hati mereka wajilah,
ada suatu ketakutan, kegentaran bercampur kecemasan dan ketakutan. Takut apa? Pernah ini ditanyakan oleh Aisyah, istri Rasulullah, kepada beliau, apakah mereka itu mencuri Rasulullah atau minum khamar? Jawaban Rasulullah bahasa kitanya, enggak, mereka salat, mereka puasa, mereka beramal saleh. Yang mereka takutkan jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Mereka telah beramal, mereka telah bekerja, mereka telah berbuat, mereka telah beribadah, mereka telah melakukan ketaatan, tapi wajilah hati mereka gemetar, takut, cemas, jangan-jangan itu tidak diterima. Kenapa? Khawatir. Niatnya ada tercemari. Kalau bahasa kita, niatnya tidak murni. Tidak murni. Kecemasan itu dalam setiap ibadah harus ada. Kalau bahasa Mindanya, haruk kabulia, cameh kehilangan. Kalau bahasa sananya ya raja dan khauf dan raja. Raja harap diterima, khauf takut ditolak atau takut kepada azabnya. Itu namanya riya. Riya ini yang katakan lebih halus daripada langkah kesembunyian. Sehingga dikatakan dia syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Bahkan sirri, sangat halus, sangat rahasia. Jadi ikhlas dan riya itu adalah rahasiamu dengan Tuhanmu. Karena orang tidak dapat menilai. Sama dengan saya sekarang, saya motivasi saya duduk di sini apa? Tujuan saya apa? Ya, hanya saya dan Allah yang tahu. Kadang-kadang saya sendiri pun tertipu, tidak tahu. Karena dia halusnya. Begitu juga sum'ah. Sum'ah kan sam'un, mendengar. Kalau sum'ah ya dia ingin memperdengarkan ke orang lain agar orang lain mendengar, atau agar supaya didengar. Ini kan dalam bentuk suara juga bisa, dalam bentuk omongan juga bisa, supaya bahasa kita diviralkan, terdengar bagi semua orang, sana begini, hilangkan itu, singkirkan itu, buang habis-habis itu. Atau ujub. Kalau ujub ini tidak butuh orang ini. Yang butuh orang sombong, tapi kalau ujub tidak butuh orang. Ujub merasa dia hebat sendiri, bangga sendiri, taat sendiri, saleh sendiri, dia ahli surga sendiri, orang lain tidak peduli dia. Ini berbahaya. Ya, jabal mar'i itu, ujubnya seseorang kepada dirinya bisa merusak amalnya. Mari kita kembali kepada yang tadi, bahwa ini syarat mutlak yang pertama ikhlas. Mintalah kepada Allah ikhlas. Kalau sudah ikhlas, hati kita itu plong. Dalam berbuat, dalam beramal, dalam melakukan apa saja ya plong dia. Termasuk tidak disapa, tidak ditegur, tidak dihargai, tidak dinilai, tidak dikasih tanda-tanda jasa, ya dia plong. Plong. Saya bukan mengatakan saya sudah seperti itu, tidak, berusaha dalam beramal seperti itu. Ada amal itu cukup Allah saja yang tahu, dan dia balasannya yang kita harapkan. Itu apa balasan manusia? Gagal kita mendapat ganjaran Allah, balasan Allah hanya gara-gara karena supaya disapa orang, kan hanya untuk disapa orang saja. Rugi kita dalam berbisnis dengan Allah. Yang kedua, ini yang perlu ditekankan, karena kita diamanahi sebagai orang yang melaksanakan korban. Pagi ini maunya orang berkorban ke sini, kan dia dipercaya, mau dia dari kepada Abi Sentar, tidak orang sini, orang luar. Orang sini kan sudah terfokus di masjid luar, Masjid Taqwa Bukhari Matair.
Tapi yang berkorban ke sini tidak orang sini, orang jauh-jauh. Lalu apa yang menggerakkan hati mereka sini? Ya kita duga sajalah. Tentu dia percaya. Kalau tidak percaya masa ke sini? Percaya mereka. Kan ada yang satu ekor ngasih sapi Pak Jendri satu ekor. Sudah 2 tahun ini. Besok ini ada pula satu ekor lagi ini. Orang Bang Nagari tidak salah ya. Jadi pertama kepercayaan orang dulu. Kepercayaan orang, amanah, kepercayaan orang kepada kita harus kita pelihara. Menjalankan amanah itu kan suatu kewajiban, suatu keharusan. Yang kedua, di samping amanah, tentu keabsahan. Amal berupa korban itu, tata caranya, kaifiatnya, kita usahakan dengan sesungguh-sungguhnya, supaya cocok dan dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Ada nanti namanya adab-adab dalam melaksanakan korban. Orang kalau sudah mengamanahkan kepada kita, berarti tanggung jawabnya beralih kepada kita. Beralih kepada kita bagaimana supaya amalan itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Maka saya himbau, saya panggil kepada kita semua bahwa mari laksanakan kita sebagai panitia, sebagai pengemban amanat dan bertanggung jawab, mari kita laksanakan yang sebaik-baiknya di samping niatnya ikhlas. Ini menjadi ajang bagi kita untuk itu yang bisa kita korbankan. Orang yang punya uang, yang dikorbankannya uangnya. Kita yang tidak ada uang masuk, kita kan bisa berkorban dalam bentuk lain. Bisa tenaga, bisa waktu, bisa pikiran, atau bisa sesuatu yang kita lakukan untuk bisa terlaksananya korban ini dengan baik. Kita pasti mendapat pahala. Kalau pahala ada pahalanya. Jadi di hari raya korban, di hari raya Idul Adha, itu memang hayat korban, berarti semua orang bisa berkorban. Walaupun pada dasarnya yang berkorban itu adalah peserta, tapi itu tidak akan terlaksana, tidak akan terwujud. Tidak akan bisa kalau dia sendirian. Maka semenjak dari yang kecil-kecil sampai yang sebesar-besarnya, untuk bisa terlaksananya penyembelihan itu dan pendistribusiannya, maka siapapun yang terlibat, dia sudah ikut serta berkorban. Dalam artian bukan sepesta korban, tapi dia telah mensukseskan, dia telah berta'awun. Siapa yang membantu orang berbuat baik, dia kan sudah bersedekah. Maka dengan begitu, laksanakanlah. Ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita berbuat, ini yang bisa kita laksanakan. Ya dengan ikhlas pula. Karena kita tidak bisa mengeluarkan uang, ya tenaga kita kan ada. Waktu kita ada, pikiran kita ada. Yang paling payah itu salah satunya kan bagaimana orang supaya percaya kepada kita. Kan itu yang paling payah. Yang sulit kan mencari kepercayaan orang. Besar biaya mencari kepercayaan orang, besar. Diadakan orang pemilu. Semua orang ingin mencari kepercayaan orang. Berapa biayanya? Masing-masing pesertanya sekian pula dikeluarkannya uang. Supaya orang percaya, kadang-kadang dia bersumpah, berjanji. Menjilat, membagi-bagi, curang, korupsi. Wah, bagaimana supaya? Jadi payah mencari kepercayaan. Kita dapat kepercayaan orang, pelihara itu. Jangan sumbing kepercayaan itu. Orang kalau sudah ada percaya,
Kalau bahasa kitanya, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Ini sulit. Tidak percaya orang, mengapa orang ke sini? Itu yang penting kita jaga. Sama hal dengan anak-anak, sebanyak ini pesantren di sekeliling kita di sini. Dekat-dekat ini. Di belakang sana ada pesantren. Di depan ada pesantren, di samping ada pesantren, di kanan ada keliling pesantren. Lalu kenapa orang jauh-jauh ke sini? Karena dia percaya. Karena cobalah bagaimana supaya orang percaya, bentuk suatu wadah, suatu yayasan lah, suatu alat, bentuk, coba cari kepercayaan orang. Sulit. Yang lebih sulit lagi, orang sudah percaya, bagaimana orang supaya tetap percaya. Gitu. Kalau meneruskan perkara yang lain saja, dia sudah melanjutkan kepercayaan orang. Namanya. Saya tinggalkan nih sekolah ini, pesantren ini, saya suruh PRT, dia sudah melanjutkan kepercayaan saja. Tapi kalau PRT ingin orang percaya sama dia pergi ke hutan belantara sana, dibikinnya sekolah satu, undang kepercayaan orang. Itu nak gampang. Woi, kesinilah berkorban katanya. Saya berada di tengah rimba belantara ini. Tapi kalau orang percaya, mau orang ke situ. Ini yang penting kita pupuk. Ini amanat kita pagi hari ini. Jangan sampai kepercayaan orang disia-sia. Karena mencari kepercayaan orang itu sulit. Saya sendiri sama kita. Kalau sudah tidak percaya lagi kepada pajak itu payah. Itu pajak. Kalau sudah tidak percaya susah. Bagaimanapun dia manis senyumnya, ketawanya, rendah-rendah dia. Kalau tidak percaya payah mengembalikan percaya itu. Jadi jangan dengan sepele, dengan enteng kepercayaan. Kita di sini alhamdulillah tiba di korban semenjak awal ini tahun ketiga, ya tetap korban. Masuk tahun keempat ya, masuk tahun keempat korban sejak awal. Sekarang 10, 11 tapi kemarin tolak jadi 11 tolak. Kenapa tolak? Takut kita terus tahun ini. Kepercayaan itu. A3 itu yang kita sampaikan pagi hari ini. Di mana sajalah, kepada siapa sajalah. Yang pertama, jika ingin beramal, ingin beribadah, lebih-lebih tentu ibadah khassah lah, atau ibadah mahdah, itu memang harus murni niatnya untuk beribadah kepada Allah, mengharap ridha Allah dan balas Allah. Ibadah mahdah, ibadah murni atau ibadah khassah. Yang kedua ada ibadah yang sifatnya ammah, yang sifatnya muamalah ini. Supaya dinilai suatu ibadah ya ikhlas juga. Yang kedua kesimpulannya, laksanakanlah semua peribadahan itu, amal saleh itu, perbuatan baik itu supaya dinilai oleh Allah sesuai dengan aturannya, tuntunannya, pedomannya. Kalau tidak sia-sia saja Rasulullah utus. Allah telah utus Rasulnya. Lalu kita bekerja, berbuat, beramal sesuai masih model ala kita juga, atau memaksa-maksakan juga kemauan kita. Kan sia-sia Allah utus Rasul namanya. Itu makanya syarat kedua harus mengikuti Rasul, namanya ittiba. Mengikuti dia. Ittiba itu mengikuti karena kita mengerti apa yang kita ikuti. Jangan nanti menjadi taklid itu ikut saja. Pokoknya kalau dia ikut sajalah, itu taklid. Beda ittiba mengikuti seseorang karena kita tahu apa yang kita gitu. Kalau taklid ya hanya mengikut saja. Kalau sudah dia ikut sajalah. Kalau dia bilang langit itu hitam, kalau dia bilang langit itu coklat, ya coklat. Itu sudah fanatik taklid. Dan yang ketiga, di samping kita berusaha sebaik-baik mungkin melaksanakannya, jangan lupa yang ketiga adalah kepercayaan orang lain kepada kita peliharalah.
dimanapun kita berada nanti. Yang satu ini penting. Kalau ingin bergaul juga dengan orang banyak, entah kalau kita di hutan Melimba sana. Tapi di hutan belantara sana harus seperti itu juga makhluk di sana. Maka kepercayaan itu harus betul-betul dijaga, dipelihara. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Nah, inilah pesan kita pagi hari ini. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan korban. Kita pakai hari kedua, karena hari pertama hampir semua orang mengisi hari pertama dengan korban. Nah, kita lebih agak bisalah santai. Arti santai itu tidak berebut-rebut. Dan sebagai pesannya, kita tentu batasilah pekerja, karena kita yang diberi amanah, ya kita wajar saja membatasi orang yang akan bekerja, sebab nanti tersia-siakan nanti orang amalan orang yang telah dipercayakan kepada kita. Selesai sampai situlah, semoga berfaedah dan manfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.